Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kembali kita pada kesempatan ini di mana saya akan membagikan yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Itu adalah dasar daripada iman kita adalah orang-orang yang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya atau mungkin saudara merasa apakah mungkin saya ini sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus. Mungkin saudara merasa bahwa saudara sudah memiliki iman, atau saudara sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah atau apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, itulah mungkin seperti itulah pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saudara. Tapi kembali lagi bahwa semua pertanyaan-pertanyaan ini, ya, pertanyaan-pertanyaan atau apa yang saudara rasakan di dalam kehidupan di dalam hati saudara, ya, jadi semuanya ya tidak bisa kita simpulkan bahwa kita ini sudah melakukan kehendak Allah, ya, karena itu artinya bahwa kita membenarkan diri kita, karena penilaian yang paling sempurna atau paling yang benar dan tepat adalah penilaian yang datang dari Allah itu sendiri, karena dia adalah sumber segala kebenaran. Karena dia menilai segala sesuatu itu bukan hanya secara apa yang dilihat oleh mata, tetapi ia melihat sampai jauh ke dalam hati setiap manusia atau setiap orang yang percaya maupun tidak percaya, orang benar maupun tidak benar, dan orang baik maupun orang jahat. Ya, dia akan selalu menilai dan melihat dari dalam hati, karena manusia seringkali itu mereka akan menilai segala sesuatu itu dengan apa yang mereka lihat. Kalau kita baca atau buka di dalam Alkitab, ya, Alkitab juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang terlihat itu, ya, segala sesuatu yang kelihatan itu belum tentu ada, dan sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, manusia itu mempunyai keterbatasan, baik dalam pengetahuan, ilmu, ya. Jadi manusia itu mempunyai keterbatasan, sehingga sepintar sejenis apapun manusia, dia tidak akan bisa melampaui segala kekuatan Allah atau tidak bisa menyelami segala kekuasaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, ya, tema pada kesempatan ini yang saya membagikan kepada saudara-saudara semuanya itu kita ambil dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Jadi ini adalah tentang Yosua, di mana Yosua itu dipimpin oleh Tuhan pada zaman di mana Yosua itu memimpin suatu pasukan yang menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11, ya, kita mulai dari ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam ayat 9, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 10, lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, yang akan saya mau bahas atau yang saya mau bagikan, yang akan saya mau sampaikan di dalam
renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Saya akan ambil di ayat yang ke-9 karena ini sangat menarik ya, untuk kita orang-orang beriman percaya kepada Yesus Kristus ya. Di dalam ayat 9 ini adalah suatu pengharapan ya, suatu kekuatan baru atau harapan atau memberikan semangat sukacita bagi Yosua pada waktu itu, di mana Tuhan katakan di dalam ayat 9 ini, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 9 ini ya, di mana Tuhan itu memberikan sesuatu kekuatan yang baru atau pengharapan atau suatu keyakinan ya, yang dimana membuat Yosua itu semakin percaya ya, semakin semangat, dan dia tidak pernah takut karena suatu perintah ini yang diberikan Tuhan kepadanya itu seperti membangkitkan semangat di dalam diri Yosua pada waktu itu untuk memimpin pasukan ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi seorang pemimpin, apalagi pada saat kita memimpin suatu bangsa yang besar untuk menuju ke tempat ya, di mana dalam diceritakan dalam firman ini ya, Tuhan menuntun Yosua bersama pasukannya untuk pergi ke tempat yang telah Tuhan sediakan untuk diduduki oleh pasukan dan oleh Yosua, karena Yosua adalah pemimpinnya. Jadi ini bukan perkara yang mudah, karena dia adalah seorang pemimpin, maka tentu banyak hal yang harus dia lakukan dengan hati-hati, yang perlu dia pikirkan. Bagaimana kemudian dia menyiapkan pasukan supaya tidak kelaparan, supaya tidak mati dalam perjalanan, supaya mereka sampai ke tempat tujuan, tempat yang telah Tuhan sediakan itu, dengan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Karena ini bukan perjalanan pendek. Ya, perjalanan mereka menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan, yang telah disediakan Tuhan, itu sangat besar. Ya. Jadi banyak yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh Yosua, yang dipikirkan oleh Yosua. Karena yang dia pikirkan bukanlah orang lain, bukanlah dirinya sendiri. Bahkan dia tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Tapi bagaimana ia memikirkan pasukannya. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum. Bagaimana mereka menyediakan segala sesuatu apa yang mereka perlukan pada waktu itu dalam perjalanan menuju ke tempat yang memang telah Tuhan sediakan untuk mereka duduki bersama Yosua dan pasukannya. Jadi sebenarnya kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini sebenarnya juga bisa kita ambil ya, nilai-nilai ataupun pesan-pesan di balik cerita ini. Itu sangat penting dan sangat perlu ya di dalam kehidupan kita. Karena ini juga suatu gambaran ya, bukan hanya untuk Yosua tetapi untuk kita orang-orang beriman, atau kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang takut akan Tuhan ya. Jadi satu-satunya adalah bagaimana ya, yang dimana selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa sangat penting kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Karena kalau kita baca di dalam Amsal, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa iman ini timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi bagaimana supaya kita dikuatkan, bagaimana Tuhan memberikan suatu kekuatan baru kepada kita kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Makanya seringkali saya katakan ya, bahwa sangat penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita baca ayat-ayat Alkitab supaya suara Tuhan itu kita terdengar di telinga kita ya, sehingga ada dorongan-dorongan tertentu atau Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita ya. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan saudara, maka Tuhan akan memimpin kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita, Tuhan akan menyertai kita. Karena itu yang disampaikan di dalam
ayat 9 ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegurkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengar khotbah dimanapun kita misalnya pergi ke suatu tempat, ya, misalnya kebetulan di situ ada khotbah hamba-hamba Tuhan, para imam atau siapapun, ya, di rumah ibadat, ya, jangan kita tawar hati, saudara. Jangan kita keras hati. Artinya kita mengabaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sibuk dengan apa yang kita ingin, sibuk dengan apa yang kita cita-citakan, tentu untuk dunia ini. Ya. Jangan kita selalu memikirkan apa yang bisa membuat saya ini bisa makan misalnya untuk hari ini atau untuk esok. Dimana setiap hari kita selalu memikirkan tentang diri sendiri. Ya, bagaimana kita selalu di dalam kehidupan kita mengabaikan firman Tuhan. Karena kita selalu sibuk mengurus anak, keluarga kita, masa depan mereka. Ya, itu adalah suatu hal atau tindakan yang dimana saudara tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena masa depan manusia itu sudah disediakan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, ya, sehingga Roh Kudus itu bekerja, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menjaga kita, menuntun kita. Ya. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ya, dan saya pun termasuk saya juga pernah merasakan hal-hal seperti itu. Saya pernah mengalami hal seperti itu, bahwa di mana pada waktu itu ya memang, ya, pada waktu itu saya memang orang Kristen, Katolik yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Saya mendengar firman Tuhan dalam gereja, khotbah dari para imam, pastor. Ya. Saya mendengar hanya sekilas saja. Dan mungkin saudara juga mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Pada waktu itu memang saya ingat firman yang disampaikan itu yang dikhotbahkan oleh para imam, para pastor. Tapi ketika kita keluar dari gereja, ya, karena kita kembali sibuk lagi tentang hidup kita sendiri, sibuk dengan tugas-tugas kita, ya, keseharian kita, yang mana kita selalu luangkan waktu kita hanya untuk kehidupan daging kita. Kita lupa akan firman yang telah disampaikan oleh para imam kita. Sehingga terjadi firman itu tidak tetap di dalam hati kita, tapi firman itu pergi. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara kita terkasih, seringkali, ya, pada waktu itu karena saya begitu sangat dan bahkan, ya, tidak mengerti tentang kebenaran, karena saya tidak pernah membaca Alkitab dan bahkan tidak mengerti ketika ada orang yang mewartakan firman Tuhan. Ya, sepertinya ada rasa suatu benci di dalam hati kita ketika ada orang yang khotbah di depan kita, saudara. Dan saya tahu sekarang, ya, itulah rancangan iblis yang membenci kebenaran. Ya, karena memang waktu itu karena kebenaran atau firman tidak kita pahami, tidak kita baca, maka hati, pikiran kita dikuasai oleh kuasa dunia ini atau roh-roh jahat yang menyesatkan kita atau yang membawa kita pada kehancuran, yang mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang sebenarnya itu adalah merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi pada waktu itu, saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur, ya, melalui hamba Tuhan, ya, dimana melalui hamba Tuhan, umat pilihannya, yang memang Tuhan pilih untuk memang dia untuk diutus menjadi murid Kristus untuk mematakan firman Tuhan. Dan saya ketemu dan berjumpa dengan beliau. Saya berjumpa dengan beliau, terus saya cari tahu dan belajar tentang firman Tuhan. Saya belajar mengenal Allah. Ya, saya belajar terus belajar sampai saya sekarang, ya,
Sampai sekarang saya masih belajar tentang mengenal firman Tuhan. Tetapi saya bersyukur ya, karena Tuhan begitu baik. Saya merasa bersyukur ya, karena sekarang Tuhan telah membukakan pintu keselamatan atau bertobat bagi saya. Sampai sekarang ini saya masih hidup di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan saya pun berharap untuk saudara semuanya. Ketika saudara masih hidup di masa lalu, ketika saudara masih hidup dalam kedagingan, ketika saudara masih tawar hati, kecut hati, ya, karena selalu mengabaikan firman Tuhan. Artinya dalam setiap pergumulan itu, dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan saudara, ya, bahwa di mana saudara itu datang di depan Tuhan itu hanya sebagai bentuk supaya orang itu melihatnya bahwa kita ini adalah orang Kristen. Tapi sebenarnya saudara tidak paham dan tidak mengerti tentang kebenaran. Artinya dari setiap pergumulan, doa, ya, saudara selalu menggunakan itu hanya untuk kebutuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau mencari Tuhan, ya, jadi pertama adalah kita harus membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus menggali lebih dalam, sharing tentang firman Tuhan, supaya kita benar-benar sungguh, ya, mengerti tentang kebenaran. Jangan kita tawar hati, mengabaikan segala khotbah-khotbah dari para imam, para hamba Tuhan, ya, dalam doa, persekutuan, ya. Jadi ketika kita memiliki hati yang penuh syukur atas pemberian Tuhan yang begitu besar kepada kita, terutama nafas kehidupan, ya, yang masih kita rasakan saat ini, tentu bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita harus hidup di dalam kebenaran. Jangan kita tawar hati, kita selalu renungkan firman itu siang dan malam, sehingga tahap demi tahap, waktu demi waktu, Tuhan itu akan mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita, prinsip kita dibentuk, ya, sehingga semuanya itu, ya, di bawah tuntunan Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap tindakan kita, prinsip-prinsip kita, pemikiran kita, hati kita. Tuhan akan menyertainya dan mengarahkan itu semuanya kepada kebenaran. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan di dalam hati kita, karena kita mengenal kebenaran. Seringkali ketika kita melihat saudara-saudara kita melakukan hal, ya, yang akan mendatangkan dosa dalam kehidupan melalui tindakan, sikap, perbuatan, ya, saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, ya, jangan membenci mereka, tapi bencilah tindakan dan sikap perbuatan mereka. Jangan membenci orang, tapi bencilah sikap atau perbuatan mereka yang jahat. Atau berdoalah kepada mereka, berdoalah kepada Allah, minta supaya mereka diberikan kesadaran akan hal itu. Saya kira semua hamba Tuhan, semua orang-orang percaya, semua orang-orang yang mengenal kebenaran tahu akan hal ini. Ya. Dan kita harus mendoakan orang-orang seperti mereka, karena mereka perlu suatu roh atau kuasa kebenaran yang hadir dalam hati mereka, membuka hati mereka, yaitu roh yang sama, yaitu Roh Kudus, memberikan mereka pengertian sehingga mereka mengenal itu kebenaran, sehingga mereka benar pimpin dituntun oleh Roh Kudus, ya, sehingga mereka tidak tawar hati lagi, mereka tidak kecut lagi. Tetapi karena roh itu sudah tinggal di dalam diri mereka, karena mereka mengenal kebenaran, sehingga mereka akan haus terus mencari kebenaran, terus belajar di dalam firman Tuhan.
Dan mereka terus mau dipimpin, mereka terus mau diarahkan oleh Roh Kudus, oleh Allah. Mereka semua mau dibentuk, diubah oleh Roh Kudus, sehingga semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah. Sebab di dalam Alkitab juga mencatat bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Allah. Ya. Jadi orang-orang yang takut akan Allah, mereka akan diam saja sebab Tuhan yang akan bertindak untuk memerangi segala kuasa roh jahat. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janganlah kita tawar hati, ya, dengan mengabaikan firman Tuhan. Tapi mari kita buka hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, jangan hanya membaca satu ayat. Ya. Bila perlu baca dari awal sampai akhir, supaya kita itu tidak gagal paham, supaya kita itu benar-benar mengerti tentang firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab, saudara, semuanya mencatat, ya, dan semua ayat-ayat dalam kitab ini semuanya ada kaitan. Sehingga kalau kita cuma baca ayat satu ayat, maka tentu kita akan gagal paham. Kita tidak akan bisa menemukan kebenaran. Tapi kalau kita membaca keseluruhannya, ya, saya yakin dan percaya bahwa saudara akan benar-benar mengerti dan memahami tentang kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita tawar hati untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi terbukalah, ya, bukalah hati kita, ya, untuk menerima firman itu. Dan mohon kekuatan Tuhan, ya, mohon kekuatan Tuhan supaya kita sanggup melakukannya dalam tindakan perbuatan kita. Ya, sekalipun itu berat, saudara, karena Tuhan akan menyertai kita. Tangan Tuhan akan menuntun kita kemanapun kita pergi, saudara. Jadi jangan pernah takut. Ya, ketika kita bersama Tuhan, siapakah yang akan melawan kita? Itu juga tercatat dalam Alkitab. Ya. Ketika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Karena Tuhan sendiri yang akan menjaga kita, menopang kita, menuntun kita dimanapun, kemanapun kita pergi. Tuhan akan selalu ada dan berkelip, malaikat-malaikatnya akan selalu berkhidmat di sekeliling kita untuk melindungi kita dari segala yang jahat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan, tidak perlu siang dan malam, dalam tugas dan pekerjaan, dimanapun kita berada, ya, kita renungkan selalu firman Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan akan selalu bekerja kepada setiap orang yang mau dikerjakan. Roh Kudus Tuhan selalu akan mengubah hidup saudara, ya, ketika saudara mau diubah, membentuk hidup saudara ketika saudara mau dibentuk, mengarahkan saudara ketika saudara mau diarahkan, menuntun saudara ketika saudara mau dituntun, memimpin saudara kepada kebenaran ketika saudara mau dipimpin. Jadi pilihan itu ada pada kita, Bapak Ibu saudara. Ya. Pilihan itu ada pada kita. Kita mempunyai komitmen dan kita memilih suatu keputusan untuk mengikuti jejak Kristus, atau kita, ya, hidup dalam kebenaran, maka Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran, sehingga kita akan lebih dari seorang pemenang. Tuhan akan menyertai kita, menuntun kita, membawa kita sampai pada kemenangan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, ya, semua firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya bagikan ini kepada saudara, ya, semoga ini memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara, sehingga hati, semangat iman saudara itu kembali bangkit, dan saudara memulai hidup yang baru dan meninggalkan hidup yang lama. Sehingga saudara tidak tawar hati lagi, tidak kecut, tetapi hati saudara terbuka untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, semoga saudara semuanya diberkati dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena saya akan percaya akan firman Tuhan,
yang telah ia sampaikan dalam ayat 9 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Tuhan itu akan menuntun saudara kemanapun saudara pergi, ketika saudara benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Salam, terima kasih.